Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ismail Zahratul Agni dari kelas 10 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 4. Di sini saya akan mempresentasikan bentuk struktur organisasi. Apa itu pengertian organisasi kantor? Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon, atau dalam bahasa Latin organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Sementara itu, secara definisi, organisasi adalah kesatuan susunan terdiri atas bagian-bagian orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa ahli mengemukakan definisi organisasi sebagai berikut. Menurut James Damane dalam bukunya The Principles of Organization, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Chester I. Barnard mengemukakan dalam bukunya The Function of the Executive bahwa organisasi adalah suatu sistem mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sementara itu, menurut J. William Schulze, organisasi adalah suatu penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat, perlengkapan ruang kerja, dan segala sesuatu yang bertalian dengannya yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam kamus administrasi, dinyatakan bahwa organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi memiliki ciri-ciri diantaranya 1. Terdiri atas sekelompok orang yakni 2 orang atau lebih. 2. Terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya. Dan 3. Memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Ada 5 fakta yang terdapat dan berlangsung dalam organisasi perkantoran. Yang pertama, setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial baik disebabkan oleh struktur formal maupun informal. 2. Interaksi dalam sosial tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan laporan, baik yang berhubungan dengan arus pekerjaan maupun arus informasi. 3. Sebagai suatu sistem terbuka, setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik, baik dalam organisasi internal maupun eksternal. 4. Setiap orang dalam organisasi perkantoran memiliki tujuan individu yang menjadi alasan dari tindakannya. Mereka berharap organisasi dapat membantu mencapai tujuannya. 5. Interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran juga dapat membantu mencapai tujuan bersama. Berdasarkan 5 fakta tersebut, dapat dikemukakan bahwa 1. Organisasi perkantoran adalah suatu proses interaksi antara orang-orang di dalam kantor untuk mencapai tujuan kantor. 2. Suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengolah, menyajikan informasi, dan merawat aset perusahaan. Dan 3. Mencakup susunan staf, alokasi tugas, dan tanggung jawab dalam mengolah data dan informasi untuk membuat keputusan. Prinsip-prinsip organisasi kantor. Salah seorang ahli di bidang manajemen dan organisasi menyebutkan bahwa suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi atau usaha organisasi yang baik jika memperhatikan beberapa prinsip-prinsip organisasi berikut. Pertama, prinsip perumusan tujuan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian pula dalam mengorganisasi atau membuat suatu skema organisasi, hal pertama yang harus jelas adalah tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Bagi sebuah perusahaan, tujuan tersebut dapat berperan sebagai berikut. A. Pedoman arah organisasi itu akan dibawa. B. Landasan organisasi
C. Menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. D. Menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. Kedua, prinsip pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas adalah keharusan mutlak. Tanpa adanya hal tersebut, kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar. Dengan adanya pembagian tugas pekerjaan, susunan atau struktur organisasi tugas dan fungsi setiap unit dalam organisasi, hubungan-hubungan, serta wewenang tiap unit organisasi dapat ditetapkan sekaligus. Pembagian tugas tidak hanya dilihat berdasarkan manfaat yang diperoleh dari penerapan prinsip pembagian kerja, tetapi juga dalam rangka mewujudkan penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat pula, atau the right man of the right place. Yang ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Wewenang atau kekuasaan mempunyai beberapa aspek, antara lain dalam hal mengambil keputusan, menggunakan peralatan, memerintah, dan pemakaian waktu tertentu. Delegasi kekuasaan merupakan keahlian pemimpin yang penting karena seorang pemimpin dapat melipat gandakan waktu, perhatian, dan pengetahuannya yang terbatas. Delegasi kekuasaan merupakan salah satu jalan utama bagi pemimpin dalam membuktikan bahwa ia layak dan dapat dipercaya sebagai pemimpin. 4. Rentang manajemen. Prinsip ini seringkali disebut dengan istilah berbeda-beda seperti span of authority, span of control, span of management, atau span of managerial responsibilitas. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan untuk menyebut prinsip ini adalah jenjang pengawasan, jenjang kekuasaan, dan rentang manajemen. Sebuah organisasi perlu memperhatikan efektivitas dan efisiensi seorang pemimpin. 5. Tingkat pengawasan. Berjalannya sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus dipastikan dengan selalu menjalankan sistem pengawasan. Tanpa adanya pengawasan, akan sulit bagi suatu organisasi mencapai tujuannya. Berdasarkan prinsip ini, tingkat pengawasan atau tingkat pemimpin hendaknya diusahakan agar organisasi dibuat sederhana. 6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai atasan. Melalui atasan tersebut, ia menerima perintah, dan kepada atasan tersebut pula ia memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. 7. Koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka dan tata susunan perwujudan pola tetap hubungan antara tiap bagian, fungsi-fungsi, serta posisi atau orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah pengertian struktur organisasi menurut beberapa pendapat beberapa ahli. 1. Robbins pada 2007 mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentuan pembagian dan pengelompokan pekerjaan secara formal. 2. Ivan Chevich pada 2008 mendefinisikan struktur organisasi sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. 3. Gibson menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan pola formal kegiatan dan hubungannya di antara berbagai subunit dalam sebuah organisasi. Menurut Gibson, struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Bagian dari susunan kotak-kotak yang berarti struktur yang bersifat statis. B. Hubungan kegiatan yang merupakan struktur yang bersifat dinamis.
4. Mullins pada 1993 mendefinisikan struktur organisasi sebagai pekerjaan dan tanggung jawab, aturan kerja dan hubungan, serta jalur komunikasi. Menurut Mullins, pembentukan struktur organisasi dapat membagi pekerjaan antar anggota-anggota organisasi dan mengordinasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan sehingga semua anggota organisasi dapat diarahkan untuk mencapai tujuannya. 5. Wagner, III, dan Hollebeck pada 1995 mendefinisikan struktur organisasi sebagai jaringan yang relatif stabil dari hubungan antara personel dan tugas dalam membentuk sebuah organisasi. Fungsi struktur dalam sebuah organisasi antara lain sebagai berikut. 1. Menjelaskan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sehingga mudah melakukan koordinasi di setiap bagian dan fungsi orang yang dipercayakan dalam suatu organisasi. 2. Menguraikan pembagian kerja sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan monitoring dan pengendalian. Uraian yang jelas bagi bawahan juga membuat mereka lebih fokus untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 3. Menunjukkan hubungan antar bagian atau posisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. 4. Memberikan gambaran tanggung jawab setiap anggota terhadap pimpinan atau atasan yang telah memberikan wewenang yang harus dipertanggungjawabkan. Bentuk-bentuk organisasi berdasarkan pola hubungan kerja, alur wewenang, dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi dapat dibedakan menjadi bentuk-bentuk berikut ini. 1. Organisasi garis lini. Pada bentuk organisasi garis atau lini, lalu lintas wewenang dan tanggung jawab berjalan secara lurus dan vertikal melalui saluran tunggal sehingga bentuk struktur organisasinya lebih sederhana. 2. Organisasi garis dan staf. Pada organisasi garis dan staf, pimpinan organisasi mengangkat tenaga staf untuk membantu pelaksanaan semua pekerjaan yang sangat luas. Pada bentuk ini, unit-unit organisasi disusun menurut bentuk lurus atau garis. 3. Organisasi fungsional. Pada organisasi fungsional, seorang pemimpin tidak mempunyai bawahan yang jelas. Hal ini karena setiap pemimpin berwenang memberikan perintah kepada setiap bawahan jika ada hubungannya dengan fungsi pimpinan tersebut.